Halo pecinta Stikes Health Education, senang sekali saya Nelsa Esther Kambu bisa bertemu kembali untuk mengantarkan informasi komitmen Stikes Papua Sorong meningkatkan kualitas dan reputasi akademik dan ajakan PJ Wali Kota Sorong agar umat Katolik berperan mengatasi sampah dan banjir di Kota Sorong. Ketua Stikes Papua Sorong, Dr. Martin Sagrim SKM MKes, mengajak alumni Stikes berperan menjaga reputasi kampus dengan mengimbangkan ide-ide kreatif dimanapun berada berlandaskan pengetahuan yang diperoleh di kampus untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha terhadap transformasi yang dilakukan di Stikes Papua Sorong. Ajakan Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes disampaikan saat melantik 84 sarjana ilmu kesehatan dan keperawatan, sarjana farmasi dan profesi nurse, serta diploma 3 teknologi laboratorium medis di acara yudisium Sabtu pagi di Aula Stikes Papua Jalan Kanal Victory kilometer 10 Pantai. Sebagai salah satu komponen atau stakeholder, alumni harus bisa menjadi duta kampus menebar ide-ide kreatif yang digagas untuk menjaga reputasi kampus di mata pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sebagai tempat berkarir alumni. Kami tidak dengan saudara sifatnya biasa-biasa. Ini terkait dengan integritas. Jadi kami punya kepala yang quality, dia selalu satu buat kami quality is my identity. Kualitas adalah identitasku. Jadi itulah yang kami pegang dan tanam kami mengkawal adik selanjutnya. Tehit Pratama Huta Uruk, sarjana kesehatan masyarakat yang diakui terbaik, dalam kesan pesannya membakar semangat sesama alumni memperankan diri mengangkat nama baik Stikes di mata publik. Dalam mencapai gelar saat ini hanyalah langkah awal untuk menggapai kesuksesan berikutnya. Dengan demikian, gelar yang kita idamkan sejak lama ini bukan berarti setelah itu lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat. Inilah saatnya bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater kita, mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan Stikes Papua merupakan orang-orang bermental tangguh dan yang teladan dan dapat diabaikan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Stikes Papua terus bertransformasi mengikuti tuntutan akademik yang berkembang begitu cepat dengan tidak hanya memenuhi akreditasi kampus, tetapi meningkatkan kualitas dosen untuk meningkatkan mutu lulusan. Ketua Stikes Papua Sorong Dr. Martin Sagrim SKM MKes selesai menyudisium 84 sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan keperawatan serta sarjana farmasi dan profesi nurse dan diploma 3 teknologi laboratorium medis. Membenarkan transformasi yang dilakukan kampus Stikes yang dipimpinnya tidak hanya fokus pada tuntutan akreditasi, tetapi mengistigakan dosen untuk meningkatkan mutu lulusan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Martin, dalam acara yudisium Bapak sampaikan, Stikes telah melaksanakan permintaan L2 Dikti untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus. Konkretnya seperti apa yang sudah dilakukan selama ini di Stikes? Arahan yang selalu disampaikan oleh kepala LGBT kepada kami itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu adalah attention. Terus yang kedua adalah inspirasi atau fokus. Yang ketiga itu adalah quality is identity. Artinya kualitas adalah identitas kami institusi.
di dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan kompeten yang kelak akan menjadi tenaga profesional mandiri dan memberikan pelayanan yang cepat-tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara spesifik, konkretnya seperti apa? Dalam yang kami sudah di tingkat institusi, kita tunjukkan dari sisi kualitas institusi itu seperti pengelolaan sesuai dengan kurikulum yang mengacu kepada 8 standar penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kurikulum salah satu di dalamnya adalah masuk di dalam 8 standar. SPMI, standar pendidikan minimal. Yang kedua, ketersediaan SDM yang berkompeten dari sisi bidang tugasnya. Jadi dosen-dosen kami yang saat ini tidak ada yang sekarang jeruk makan jeruk lagi, kita semua ini sudah ada semua program studi ini yang S2 paling rendah dan S3 ini sudah banyak yang kuliah atau studi lanjut untuk program doktor. Kita sudah berharap bahwa pada tahun 2026 di atas kami punya tenaga SDM yang pendidikan doktor itu sudah pada kembali kurang lebih ada 13 orang yang kami sudah kirim. Mereka dapat biaya dari institusi atau yayasan dan kedua dapat biaya dari LPDP Dikti dan Kementerian. Yang ketiga adalah institusi program studi kami ini sudah terakreditasi baik dari program studi maupun dari sisi institusi. Dengan standar-standar penjaminan mutu pendidikan tinggi itu, kami sudah ada di level itu sehingga kami dapat memastikan itu kepada mahasiswa kami yang kami baru yudisium tadi atau lulusan kami yang kami sudah lakukan pelantikan mereka sebagai tenaga kesehatan. Kami sudah menjamin bahwa mereka adalah orang-orang yang kompeten di masyarakat dan pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat baik di unit pelayanan bahkan di unit birokrasi seperti dinas, kantor dan lain. Soal akreditasi yang disinggung tadi, ada hal yang oleh media nasional cukup memalukan, yaitu Badan Akreditasi Perguruan Tinggi menurunkan akreditasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dari A menjadi C karena ada rekayasa penjaminan mutu internal dosen. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan terjadi hal memalukan tersebut dan bagaimana menjamin Stikas terhindar dari praktek kurang terpuji tersebut? Saya sudah pernah menyampaikan bahwa setiap institusi memiliki integritas pengelolaan institusi itu. Bicara integritas mengarah kepada orang yang ada di dalamnya. Dari sisi integritas, dari sisi komitmen, apakah orang ada di dalam posisi pengelola perguruan tinggi itu. Dilihat dari tujuan awal, mereka menghadirkan perguruan tinggi itu, mereka sebagai pimpinan di institusi itu, mereka menjadi pejabat di institusi itu. Kalau tujuannya hanya untuk mencari uang, tujuannya hanya untuk mencari kekayaan, supaya mereka itu hasil akhirnya seperti itu. Dari hasil evaluasi kinerja Stikes oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, apa yang bisa dibanggakan dari hasil evaluasi tersebut? Selalu mengarah kepada integritas diri kami. Kualitas adalah di harapan dan impian kami. Kualitas adalah identitas kami. Quality is my identity. Baik kami di perguruan tinggi Stikes Profesor, bahkan
75 perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua, kami masih ada di dalam ambang-ambang berkualitas baik di mata Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14, bahkan di mata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Ya. Kami masih sangat terbaik dari semua yang terbaik di perguruan tinggi yang ada di tanah. Membangun Kabupaten Maibrat ke depan ya, kita butuh dokter, kita juga butuh para medis, kita juga butuh aparat keamanan, kita juga butuh pelayan-pelayan firman Tuhan di hari-hari tertentu. Tetapi petani kita butuh untuk makan dan minum setiap hari. Saya Karel Murafer, SHMA, mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional tanggal 24 September tahun 2024. Semoga Hari Tani Nasional menjadi momentum kita bersama memikirkan nasib petani, khususnya mama-mama Papua yang selama ini menanam, memanen, dan menjual. Bapak Mama Tani, kau hebat. Nikmatilah hal-hal kecil dalam hidup, sebab suatu saat nanti kita akan melihat dan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Saya, Insinyur Demanto Sidalahi, anggota DPRD Kota Sorong, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Polantas Polri ke-69. Semoga senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat, khususnya para pengendara di jalan raya. Polantas Polri kuat, santun melayani. Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Beatus Lega, mengapresiasi keberhasilan Panitia Pembangunan Gereja Santo Wenceslaus Klawuyu Kota Sorong karena telah membantu keuskupan pendekatan pelayanan pada umat. Apresiasi Uskup Keuskupan Manokwari Sorong Monsinyur Hilarion Datus Lega PR saat meresmikan gereja bersama 15 pastor selebran disikapi Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Wenceslaus Celestinus Paundanan sebagai bentuk syukur karena diyakini dengan mengandalkan kuasa Tuhan, proses pekerjaan gereja sejak 2018 lalu bisa diselesaikan dengan banyak mendapat pujian. Ditemui selesai peresmian gereja yang dihadiri Asisten 2 Setda Kota Yeremias Gemenok dan Ketua Sementara DPRD Kota John Lewerisa bersama mantan Wali Kota Lambertus Jitmau bersama Ibu dan mantan PJ Wali Kota Sior Siarangga, Celestius Paundanan menyatakan bersyukur karena kepercayaan yang diberikan uskup semakin memperkuat imannya bahwa selama mengandalkan kuasa Tuhan, pekerjaan berat seperti yang dialami bisa diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Rahmat pertolongan Tuhan itu nyata sekali yang saya rasakan, bahwa gereja ini begitu megah, ya. Sementara kami sebagai panitia ini siapa, ya, sangat terbatas dari sisi kemampuan. Tapi cara Tuhan ada saja sehingga apa yang kami butuh berupa pendanaan, material, Tuhan hadirkan melalui orang-orang yang mau berbuat baik dengan caranya masing-masing memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagai orang Katolik, ya, bahwa tidak mustahil bagi Tuhan, apalagi saya ini mau mengerjakan rumah Tuhan. Ya, bukan untuk komersialisasi atau untuk kepentingan pribadi, tapi ini
memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu mengerjakan ini ya kita berbasis benar-benar kita berbasis rasional. Asisten 1 Sekda Kota Yeremias Gemenop Esos MA atas nama PJ Wali Kota minta umat Katolik membantu program Pemda Kota mengatasi sampah dan banjir agar bisa menyelamatkan warga kota dari berbagai dampak yang akan muncul dan tidak terpengaruh asutan orang yang tidak bertanggung jawab di Pilkada Kota Sorong. Kondisi Kota Sorong saat ini tidak baik-baik saja. Ya, kita ada dalam kondisi rawan bencana. Kehadiran Gereja Katolik yang kami berharap sebagai inisiator, juga sebagai kolaborator dan transformator dalam menjaga keamanan ketertiban di lingkungan kita berada. Kita ada dalam tahapan penggeliran. Maka kemudian dari banyak tahapan telah mendefinisikan Bapak Wali Kota, saya dalam jabatan sebagai koordinator desa kehidupan. Itu jabatan yang melekat dengan asisten pemerintah. Informasi ini baru saya sampaikan kepada umat sekalian. Ya, kita masing-masing menjaga keamanan di tingkat lingkungan kita masing-masing, ya tidak terpengaruh dengan ajakan ataupun rayuan dan ini. Ya, kita konsisten bahwa saya adalah warga Katolik. Ya, dan untuk warga Katolik kalau banyak pandangan kita memiliki kemampuan lebih, ya, secara humanis atau secara individual. Ya, ini yang saya apresiasi. Ketua Panitia Peresmian Anike Makatuk melaporkan kepercayaan yang diberikan uskup juga dijalankan dengan memandirikan usaha pencarian dana untuk mewujudkan kepercayaan uskup kepada dirinya. Gereja Santo Wenceslaus Klawuluk yang dibangun dengan memodelkan atap gereja berbentuk kubah akan dimanfaatkan uskup untuk melaksanakan pertemuan pemuda Gereja Katolik Sekeuskupan Manokwari Sorong dan pentabisan diakon dalam waktu dekat. Demikian informasi yang sudah saya antarkan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi.